Karena saya sibuk, maka saya titipkan teman saya di Semarang untuk dididik dulu pada dasar awalnya, nanti setelah itu saya akan tangani. Nggak sampai 2 minggu dibawa balik, dibawain suratnya, habis anak masih teler-teler begitu. Dia bilang, saya nggak bisa ngerti anak ini, saya mendidik banyak orang tapi yang satu ini paling sulit. Saya nggak punya kata-kata lagi untuk menggambarkan kepada kamu supaya kamu tahu ini anak seperti apa. Tapi kalau dia kertas saya rendam nggak basah, saya bakar nggak terbakar. Oh, kertas apa saya pikir begitu, ini anak, betapa susahnya. Saudara, lalu saya telepon kembali ke ibunya. Ibu, maaf kami itu nggak sanggup, anak ibu ini susah sekali. Oh enggak. Saudara, jawabannya begini, jangan dibawa balik Pak Pendeta, nanti saya yang mati. Loh, ini mamanya bilang begitu, bagaimana saya mengurus anak ini? Ya nggak mungkin dong dilempar-lemparkan, kasihan juga begitu. Lalu saya doa, Tuhan tolong supaya saya bagaimana cara nangani anak ini. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus bicara gini, beri waktu. Entah berapa hari. Saya berkata pada istri saya, izinkan saya berapa hari, saya akan tidur dengan anak ini. Saya ingin tahu anak itu siapa dan bagaimana. Saudara, Tuhan luar biasa. Baru malam pertama saya ajak dia tidur, saya ajak dia cerita. Saya cuma biasa saja nyatakan kasih Tuhan. Malam itu terjadi kelepasan yang luar biasa. Satu rumah bangun malam itu. Karena dia bisa jadi kayak ular, kayak harimau, kayak sekali. Ngeri sekali, saudara. Ternyata setannya banyak betul ya, pantas kayak begini. Tuhan ubah dia, hari itu dia berubah. Besok dia bangun berubah total, saudara. Drastis perubahannya. Langsung dia berkata, saya sekarang sadar. Siapa saya? Loh, selama itu gak sadar? Iya, gak tahu saya ini siapa. Berubah, saudara. Akhirnya saya masukkan dia satu pusat pelatihan 3 bulan. Di situ dia menemukan bahwa saya percaya sekarang Tuhan ingin saya untuk saya dirikan radio, pemancar radio Kristen. Wih, bagus kalau begitu. Saudara, akhirnya saya cari berita kemana ada pelatihan radio. Akhirnya di Bandung. Saya sekolahkan dia 6 bulan jadi penyiar. Lalu saya titipkan dia sekian bulan lagi dari Radio Maestro di Bandung. Lalu Pak Budi, itu pemilik radio itu, lihat anak ini luar biasa. Saudara, dan gara-gara orang yang sudah rusak kayak tadi itu, kami punya pemancar radio Kristen di Nabire sampai hari ini. Dia yang merintis, dia mendirikan, saudara. Luar biasa. Dan radio itu jadi berkat yang hebat. Jadi begitu setiap orang itu tahu destininya kemana. Ternyata dalam track itu, orang itu akan produktif, saudara. Kalau dari awal Tuhan menentukan. Nah, dari 2 contoh ini saudara melihat, kalau anak-anak itu kita tolong menemukan destininya, menemukan tujuan akhir hidupnya jadi apa, maka betul kalau anak-anak itu memenuhi bumi, itu bumi akan diberkati Tuhan luar biasa. Sekarang ini, maaf kalau saya berkata, yang memenuhi bumi bukan orang-orang hebat itu. Karena rusaknya dunia ini, sehingga orang hanya taunya beranak saja. Tapi orang-orang gak tahu dibawa kemana anak-anak ini. Akhirnya cuma seperti babi, seperti anjing, kucing asal beranak, tapi gak tahu mau dibawa kemana. Karena gereja tidak pernah menolong orang-orang tua itu untuk menentukan destiny anak-anak itu. Saya mau membaca satu ayat di dalam kitab Ratapan pasal pertama ayat 9. Kalau saudara bawa bahasa Inggris kan lebih jelas itu. Ratapan, ini Yeremia meratapi gereja Tuhan secara nubuat. Tapi secara fakta hari itu Israel yang diratapi. Nah, bagi bahasa Inggris, negara atau bangsa itu disebut perempuan, bukan? Tapi bagi Alkitab, gereja juga perempuan. Nah, kalau saya baca bahasa Indonesia, kenajisannya melekat pada ujung kainnya, Ratapan 1 ayat 9. Kenapa ada orang kenajisannya melekat pada bajunya? Hidupnya kotor, hidupnya enggak karu-karuan. Mengapa? Tuhan memberi jawaban, karena ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Kalau saudara bahasa Inggris akan tahu, she didn't consider her destiny. Ada kata itu.
Jadi sebuah negara, sebuah bangsa nggak punya tujuan akhir atau destininya. Tadi pagi kami lihat di Independence Hall. Wih, destiny bangsa ini jelas ternyata. Saya kagum waktu baca itu 1770-an. The Founding Fathers menemukan destiny bangsa ini. Saya tadi beli berapa buku. Saya begitu terharu ketika mengetahui ternyata George Washington itu didaulat oleh banyak negara bagian yang baru berdiri hari itu untuk jadi raja. Tapi dia menolak dengan satu kata. Kita sudah melihat kerajaan-kerajaan di Eropa, dia berkata. Tidak ada demokrasi, nggak ada liberty, nggak ada kebebasan. Kalau kamu minta aku jadi raja lagi seperti Eropa, maka Amerika nggak akan jadi contoh buat negara lain di dunia. Bayangkan, maka aku menolak untuk jadi raja. Aku mau jadi presiden. Saya baru tahu hari ini. Kalau dia mau diminta jadi raja, seharusnya mungkin. Karena Amerika didirikan untuk membuat liberty di dunia ini, mengalami semuanya. Enggak cuma negara ini saja. Hebat sekali destiny negara ini. Maka itu sebuah negara yang enggak punya tujuan jelas, hancur. Ya, saya berkata seperti Indonesia. Enggak tahu dibawa kemana oleh pemerintahnya negara ini. Sudah kacau balau enggak karuan. Jadi semua hidup yang tidak tahu destininya, rusak hidup itu. Kenajisan melekat pada ujung kainnya. Betul-betul enggak tahu kok mau jadi apa. Yonatan Patiasina pernah khotbah ayat ini dan dia berkata bagus. Coba saya beri ilustrasi begini. Ini ilustrasi Yonatan Patiasina. Kalau suatu hari saudara mengandung, istri saudara mengandung anak yang keempat. Ternyata saudara mimpi, istri saudara mimpi, tetangga juga mimpi, gembala saudara juga mimpi. Semua mimpinya sama bahwa anakmu yang keempat nanti akan jadi presiden Amerika yang ke-61 misalnya. Dan mimpinya ini bukan main-main. Kalau cuma yang dua, yang mimpinya cuma saudara sendiri, ini pasti kekenyangan ini. Tapi yang mimpi ini orang banyak dan mimpinya sama. Nah, saya mau tanya kepada saudara, kalau destiny anak yang keempat saudara kandung, jelas presiden Amerika, kira-kira dijaga nggak kandungan itu? Sangat. Kalau perlu istri nggak boleh jalan, gendong aja tiap hari. Misalnya, karena ini anak mau jadi presiden nanti. Jangan sampai itu bisa. Ya tuh, kita akan jaga anak jadi presiden karena destiny-nya tahu. Waktu dia sakit waktu masih kecil, kita panik, jangan sampai sakit ini presiden ini. Bisa bayangkan kalau destiny kita tahu anak itu mau kemana? Pasti nggak ada yang salah yang terjadi dalam hidup anak itu. Kita hati-hati betul. Ketika Musa dilahirkan, Tuhan sudah bicara. Ketika Simpson mau dilahirkan, Tuhan sudah bicara pada orang tuanya. Ketika Ishak mau dilahirkan, Tuhan sudah bicara. Ketika Daud juga Tuhan bicara. Maka itu penting sekali. Saudara dan saya tahu, anak-anak kita nomor 1 sampai nomor sekian, Tuhan bicara apa tentang mereka. Lalu kita akan bawa hidup anak itu ke jalan Tuhan. Ini konsep penting sekali. 2 Samuel 7. Daud pernah mengalami ini dan itu sungguh luar biasa. 2 Samuel pasal 7. Maka inilah anak-anak atau keturunan ilahi yang akan memberkati dunia. Katakan amin. Saya harap setelah dengar firman ini semua kita nggak takut punya anak banyak. Loh kok tertawa? Amin kan? Jangan tertawa saja. Amin. Aldo 30. Pak Ferry berapa? Lindi mau siap berapa? 15? Punya anak banyak, jangan takut. Itu anak-anak yang luar biasa. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai ayat yang ke 20. 2 Samuel 7 18 sampai 20. Setiap kepala keluarga, anak-anak lagi, perhatikan kalau kamu menikah nanti, engkau harus tahu firman ini. 2 Samuel 7 18 sampai 20. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, siapakah aku ya Yahweh Tuhan? Dia sadar, siapa dia? Masa kecilnya seperti apa? Anak tertolak kok. Dan siapakah keluargaku? Luar biasa kerendahan hati Daud ini. Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Saudara bayangkan, salah satu contoh dari, tadi istri saya beli buku, biografi, singkat semua presiden Amerika.
Dari Jos Washington sampai